Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Dokter bule ini suntik bius, agar aku tak sadarkan diri. Dan bule itu lakukan. Rosalie Duverne, dokter spesialis bedah saraf, umur 36 tahun, asal Prancis, tinggal di Indonesia sejak 4 tahun lalu, punya rumah 2 lantai di Sentul, mobil, sport, sepatu mahal, dan koleksi parfum berjejer seperti deretan botol saus di restoran Olio Canit. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang belum dia punya. Laki-laki. Sudah setahun lebih Rosalie menjanda, bukan karena trauma, bukan juga karena standar tinggi, tapi karena semua lelaki yang datang tidak bikin jantungnya dak-dikduk. Sampai akhirnya pagi itu, di ruang ICU Rumah Sakit Harapan Global, ia bertemu dengan pasien yang membuatnya lupa cara kerja, detak jantung. Namanya Juna Permadi, laki-laki lokal, umur 28 tahun, wajahnya bersih, kulitnya sawo matang, rambutnya agak acak-acakan, terbaring tak sadar karena kecelakaan motor di depan minimarket semalam. Luka di kepala ringan, kemungkinan besar hanya gegar otak. Tapi bukan itu yang membuat Rosalie mendekat, perlahan, berdiri di sisi ranjang, lalu memandangi wajah Juna dengan penuh perhatian. Masya Allah, gumam Rosalie Larry, dengan logat Indonesia yang masih belepotan. Detik itu juga, Rosalie merasa, ini bukan pasien biasa. Ini seperti aktor FTV Paji-Paji yang kebetulan koma. Ada sesuatu di wajah Juna yang membuat Rosalie diam beberapa menit. Jantungnya yang biasanya stabil, sekarang denyutnya seperti orang nonton konser dangdut. Ia merapikan selimut Juna. Tangan kanannya terangkat pelan. Ia usap pelipis Juna. Lembut, pelan. Seperti mengusap kucing Persia yang lagi tidur siang. Tenang ya, kamu pasti sembuh, bisiknya sambil senyum tipis. Tapi jangan buru-buru bangun. Saya masih mau lihat-lihat dulu. Suster Yanti yang masuk mendadak ke ruangan langsung bikin Rosalie kaget dan hampir menjatuhkan stetoskop. Dokter Rosalie, saya bawa hasil labnya, ucap Yanti. Datar. Rosalie buru-buru menjauh dari ranjang. Ah iya, bagus taruh di meja ya. Yanti menatap Rosalie dengan ekspresi curiga. Tapi ia tahu, lebih baik diam. Ini bukan kali pertama dia lihat Dokter Rosalie memperlakukan pasien seperti sedang di film romantis Korea. Hari berikutnya, Rosalie tetap datang ke ruang ICU, meski bukan gilirannya. Dia bawa teh hangat, buku bacaan, dan suntikan kecil. Isinya bukan obat bius berat, hanya dosis rendah yang biasanya digunakan untuk pasien gelisah. Tapi, kalau disuntikan ke pasien yang sudah tidur, ya hasilnya tidur terus. Alasannya simple. Rosalie belum puas mandangin wajah Juna. Dok, pasiennya tadi mulai gerak, kayaknya sebentar lagi bangun, lapor Suster Yanti sambil menyodorkan data. Ah ya, saya akan cek kondisinya. Mungkin perlu tambahan istirahat, jawab Rosalie. Tenang. Padahal dalam hati, no, jangan bangun sekarang. Setelah Suster Yanti pergi, Rosalie mendekat. Dia suntikan dosis kecil lagi ke selang infus. Lalu dia duduk di kursi plastik. Tangannya kembali mengusap pipi Juna. Laki-laki seperti kamu tidak boleh sembuh terlalu cepat, bisiknya sambil terkikik kecil. Dokternya belum puas. Beberapa jam kemudian, Juna memang membuka mata sebentar. Matanya buram. Dilihatnya bayangan wanita cantik bule duduk di sebelahnya, wajahnya dekot sekali. Dan tangan itu lagi-lagi mengusap pelan.
Tapi sebelum bisa bicara, tubuhnya lemas. Dunia jadi gelap lagi. Meski dalam hati Juna berpikir, ini mimpi aneh tapi menyenangkan. Malamnya, Juna kembali tidur. Dalam mimpinya, Rosalie mengajaknya naik sepeda air di danau. Tapi sepeda airnya berubah jadi tempat tidur rumah sakit. Dan ada Suster Yanti ikut duduk di tengga-tengga mereka sambil makan gorengan. Mimpinya aneh, tapi nyaman. Besoknya, Rosalie ditugaskan ke ruang operasi. Tapi dia sempatkan mampir dulu ke ICU. Dia tengok Juna, pastikan masih tidur. Dan tinggalkan secarik catatan di meja suster. Kalau bangun, tolong hubungi saya. Saya dokter penanggung jawab, Rosalie Duvernay. Suster Yanti baca catatan itu sambil nyengir. Dokternya penanggung jawab, tapi rasanya kayak penanggung perasaan. Hari itu, Juna bangun, benar-benar sadar. Tapi saat ditanya suster, dia hanya senyum dan bilang, "Maaf mbak, dokter yang suka usap pipi saya mana? Ya?" Yanti bengong. "Loh, kamu sadar? Kayaknya udah sadar sejak kemarin." Juna tidak bisa ditahan. Dalam hati, dia merasa ada yang aneh selama tidur itu. Tapi ada juga yang bikin rindu, dan tanpa disadari siapapun, dua hati beda benua, beda budaya, beda dompet. Baru saja menyala di ruang ICU kecil di sudut kota Bogor. Tapi cerita ini baru mulai. Besok lusa akan ada DM Instagram dari akun bernama @RosalieDavern_official yang akan mengubah hidup Yuna selamanya. Pagi itu, Rosalie berdiri di depan kaca kamar mandi rumahnya sambil menatap pantulan dirinya sendiri. Ia menatap lehernya, merapikan alis, lalu menarik napas panjang. Ini gila, tapi aku suka. Gumamnya dalam bahasa Indonesia yang mulai lancar sejak sering ngobrol sama suster-suster di rumah sakit. Ia mengenakan jas putihnya, tapi kali ini tidak seperti biasa. Makeupnya sedikit lebih tebal, parfum disemprot 3 kali. Bukan sekali. Rambut disisir rapi, diberi jepit kecil warna emas. Semuanya disiapkan untuk pasien spesial bernama Juna. Sesampainya di Rumah Sakit Harapan Global, langkah Rosalie cepat menuju ICU. Tapi belum sampai di depan pintu, Suster Yanti sudah menghadangnya sambil senyum menyeringai. "Dok Rosalie, mau ke ICU lagi ya?" Cenilnya penuh kode. "Ya, saya harus evaluasi kondisi pasien Juna. Dia belum stabil," jawab Rosalie sok serius. Padahal tadi pagi udah bangun. "Dok, katanya pengen kopi," balas Yanti. Rosalie mendadak berhenti, matanya melebar. "Dia bangun? Sudah jam 6 tadi, tapi sekarang tidur lagi," katanya kecapekan. "Aneh ya, bangun bentar, terus ngantuk. Kayak orang habis minum jamu penenang." Rosalie mengangguk pelan. Dalam hati, ia bersorak, "Yes." Belum benar-benar sadar, Rosalie pun masuk ke ICU. Dilihatnya Juna tertidur lagi. Wajahnya masih sama, tenang, polos, dan sayangnya bikin jantung Rosalie berdetak tidak karuan. Kali ini, ia tidak langsung menyentuh. Ia berdiri sebentar, melihat sekeliling, lalu perlahan membuka laci kecil. Ia mengeluarkan suntikan kecil yang sudah ia siapkan dari rumah. Obat bius ringan, cuma sedikit saja. "Untuk jaga-jaga, kamu gak bangun mendadak?" bisik Rosalie sambil menyuntik perlahan ke infus. Setelah itu, ia duduk, tangannya menyentuh wajah Juna, kembali mengusap pipi, lalu mengusap dahi, lalu berhenti di rambutnya. Rambut itu masih agak kasar, belum sempat dicukur karena luka kecil di kepala. Tapi Rosalie suka, rasanya alami, bukan seperti rambut model yang disemprot hairspray. Di luar ruangan, Suster Yanti membuka pintu. Tiba-tiba, Rosalie kaget setengah mati. Tangannya langsung menarik diri seperti anak kecil yang kepergok ngembat kue lebaran. "Saya kira tadi ada yang manggil," kata Yanti sambil ngintip ke dalam. "Tidak, saya cuma evaluasi saraf motorik pasien," jawab Rosalie cepat. "Saya usap pipinya untuk tes respon." Yanti mengangguk pelan, tapi ekspresinya seperti orang habis nonton sinetron jam 7, penuh curiga dan drama. Setelah Yanti pergi, Rosalie kembali duduk. Kali ini,
Ia menunduk dekat wajah Juna. Kalau kamu sadar, saya akan jadi dokter biasa. Tapi kalau kamu tidur, saya boleh jatuh cinta pelan-pelan. Juna mendesah pelan, tidak bangun. Tapi tubuhnya gerak sedikit, seolah-olah mendengar ucapan Rosalie dalam mimpinya. Bibirnya bergerak-gerak, tidak jelas, tapi Rosalie senang. Dia sudah lama tidak merasa sehangat ini, hanya dengan memandang seseorang. Jam berganti. Pasien lain menunggu, tapi Rosalie tetap di sana. Sesekali membuka buku, tapi matanya selalu kembali ke wajah Juna. Setiap kali Juna tampak akan bangun, Rosalie panik. Ia berdiri, merapikan bantal. Lalu, lagi-lagi, menyuntikkan sedikit dosis penenang. Hingga akhirnya, pukul 2 siang, Juna tiba-tiba membuka mata lebar-lebar, benar-benar sadar. Rosalie kaget. Ia berdiri, tidak siap. Kali ini, ia tidak bisa menyuntik lagi, karena Juna menatap langsung ke arahnya. Kamu sadar? Tanya Rosalie. Terbata. Juna diam beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Dokter, saya ini mimpi atau bukan ya? Rosalie bingung. Maksudnya, soalnya sejak kemarin, saya mimpi terus. Diusap-usap, kadang pipi, kadang, kepala. Tapi suara mimpinya kayak dokter juga. Rosalie menahan tawa. Ingin tertawa keras, tapi ditahan. Mungkin itu karena kamu memang butuh istirahat banyak. Otakmu belum sepenuhnya pulih. Efek trauma mungkin. Juna mengangguk pelan, tapi kemudian matanya menyipit, memperhatikan wajah Rosalie dalam-dalam. Dokter, ini serius. Saya kayak kenal suara dokter dari mimpi saya. Rosalie menelan ludah. Wajahnya mulai memerah. Suara kayak, tenang ya, kamu sembuh tapi jangan sepet-sepet bangun. Gitu. Itu suara dokter kan? Rosalie berdiri cepat. Saya harus ke ruang operasi. Nanti kita bicara lagi. Kamu istirahat. Ya, jangan banyak mikir dulu. Nanti migren. Ia keluar dari ruangan dengan cepat. Tapi saat di luar pintu, Rosalie berhenti, menyender ke dinding, lalu tertawa pelan. Gawat, dia mulai sadar. Tapi anehnya, bukan rasa panik yang muncul. Rosalie merasa senang. Mungkin ini saatnya tidak hanya menyuntik cinta diam-diam, tapi mulai memberi dosis yang lebih nyata. Di dalam, Juna menatap langit-langit, tangannya menyentuh pipinya. Ia senyum kecil. Dalam hati, ia berpikir, apa, aku sakit? Atau memang jatuh cinta? 2 minggu berlalu, sejak Yuna resmi pulang dari rumah sakit, kepalanya sudah tidak sakit lagi. Luka kecil di pelipis pun nyaris hilang, hanya menyisakan bekas samar seperti sisa lem stiker di kaca helm. Kini dia lebih banyak di rumah, nganggur, tidak jelas ngapain. Tapi setiap malam, pikirannya melayang ke satu wajah. Bule, rambut coklat gelap, bibir merah muda, dan senyuman yang terlalu sering muncul di mimpinya. Dokter Rosalie Donna masih bingung membedakan mana yang nyata dan mana yang cuma bunga tidur. Tapi ada satu hal yang dia yakin. Dia nggak mungkin ngimpi segitu detailnya kalau cuma karena trauma kepala. Yang paling bikin dia penasaran, rasa hangat tiap kali wajahnya diusap waktu masih koma. Itu nyata atau cuma ilusi? Sampai akhirnya, suatu sore saat sedang selonjoran di sofa rumah, sambil nyemil keripik bayam, ponselnya bunyi. Notifikasi Instagram satu pesan baru dari @RosalieDevern_official Juna, nyaris keselak keripik. Dia buka pesannya pelan-pelan, seperti mau buka hadiah tapi takut isinya cicilan. Halo, Juna. Ini saya, Rosalie. Dokter kamu dulu waktu di rumah sakit. Apa kabar sekarang? Juna diam beberapa saat. Dia baca pesan itu berulang-ulang, lalu tanpa sadar berdiri dari sofa dan jalan mondar-mandir, kayak orang nunggu panggilan ujian praktik. Rosalie, dokternya suka yusap pipi, yang suka nyuntik diam-diam, yang kalau dekat, jantungnya serasa dipukul rebana. Juna balas pesan itu dengan hati-hati. Halo dok, saya baik, sudah pulih total. Gak nyangka dokter masih ingat saya. 3 detik kemudian,
Centang 2 berubah biru. 5 detik kemudian, tentu saya ingat. Kamu pasien spesial? Pasien spesial? Juna mendadak merasa seperti anak magang yang dibilang kerjanya bagus, padahal baru ngangkat galon sekali. Tapi senangnya luar biasa. Rosalie tak menunggu lama. Dia langsung lanjut, kirim pesan kedua. Kamu sibuk nggak minggu ini? Saya pengen ngajak kamu ngopi. Santai aja, saya bukan dokter kamu lagi sekarang. Yuna terpiku, otaknya mencoba berpikir logis. Tapi jantungnya sudah kemana-mana. Ini bule loh dokter. Cantik, kaya, bawa mobil sport, ngajak ngopi. Ia balas pesan itu dengan tangan sedikit gemetar. Boleh, dok. Tapi saya nggak tahu tempat ngopi enak. Jawaban Rosalie datang seperti tembakan. Gampang. Saya jemput kamu aja. Kirim alamat. Ya, dan sore itu juga Rosalie kirim emot mobil merah dan tulisan Kamis. Jam 4 sore ya, jangan pakai kaos bolong. Juna ketawa kecil. Dokter ini beda, bule. Tapi rasanya kayak teman SD yang nyebelin, tapi bikin kangen. Kamis sore, jam 4 kurang 10 menit, Juna sudah berdiri di depan gang rumahnya. Pakai kemeja biru muda pinjaman kakaknya, dan sepatu yang masih baru dibuka dari plastik. Mobil merah menyala, berhenti pelan. Kaca jendela turun. Di dalam, Rosalie tersenyum sambil pakai kacamata hitam besar. Wah, ternyata kamu ganteng juga kalau nggak pingsan, katanya. Juna nyengir, malu-malu. Saya juga kaget. Ternyata saya bisa kelihatan hidup di dalam mobil. Suasana canggung. 5 menit pertama, tapi setelah Rosalie nyalain playlist dangdut remix di Spotify, mereka langsung cair. Ternyata Rosalie suka musik lokal. Bahkan dia tahu lirik lagu Jaran Goyang sampai bagian Aku Bukan Bae. Sesampainya di kafe kecil di kawasan Puncak, mereka duduk di balkon yang menghadap lembah. Udaranya dingin, angin sepoi, dan aroma kopi menyebar dari dapur belakang. Rosalie langsung pesan 2 cappuccino dan 1 piring churros. Kamu suka manis? Enggak, tanyanya. Suka. Tapi saya lebih suka yang ngajak ngopi, jawab Juna spontan. Rosalie menatap Juna beberapa detik, lalu tertawa pelan. Wah, kamu mulai berani ya, baru sadar kemarin. Sekarang udah nembak pelan-pelan, bukan nembak, ngeraba arah angin aja, balas Juna. Obrolan mengalir, dari cerita soal rumah sakit, hingga kenapa Rosalie betah di Indonesia. Katanya, karena di sini orang-orangnya hangat, dan laki-lakinya nggak terlalu ribet. Saya pernah dekat sama bule juga, di Perancis, tapi terlalu dingin. Semua harus pakai jadwal. Bahkan waktu untuk pelukan, kata Rosalie. Juna tertawa, kalau di sini mah pelukan bisa mendadak. Kalau lampu mati pas film horor. Mereka tertawa lagi, dan di tengah tawa itu, Rosalie menatap Juna agak lama. Kamu tahu nggak, kenapa saya sering datang ke ICU, meski kamu belum sadar? Juna pura-pura mikir. Mungkin saya pasien langka? Bukan, kata Rosalie pelan. Karena saya jatuh hati waktu pertama kali lihat kamu tidur. Juna tersikat, matanya membesar. Tidur? Rosalie mengangguk. Tidur. Kamu kelihatan damai, tenang, kayak orang yang gak punya dosa. Padahal pasti banyak ya. Juna nyengir, dosa saya banyak. Tapi waktu itu saya belum bisa bertobat. Rosalie tertawa. Ia lalu menyesap cappuccino-nya, pelan. Jadi, kalau kamu ngerasa kayak Daya Sapoesap pas koma dulu, ya, itu bukan mimpi. Juna terdiam. Perlahan wajahnya memerah, antara malu dan geli. Kok tega dok, katanya pelan. Rosalie mengangkat bahu. Ya, cinta memang bikin kita nekat. Juna tidak langsung pulang malam itu. Setelah ngopi bersama Rosalie, mereka duduk lebih lama dari yang direncanakan. Udara Puncak makin dingin, tapi suasana hati mereka justru makin hangat. Saling lempar canda, curi pandang, dan sesekali diam tanpa canggung. Tapi satu kalimat dari Rosalie terus berputar di kepala Juna. Kalau kamu ngerasa Daya Sapoesap pas koma dulu, ya, itu bukan mimpi. Keesokan harinya,
Juna bangun dengan perasaan campur aduk. Penasaran, senang, heran, tapi yang paling kuat, geli. Dia merebahkan diri di kasur lagi, menatap lenggit-lenggit kamar, sambil bergumam. Jadi yang suka nyuntik, bius dan Inggris waktu aku koma. Beneran? Si Rosali. Tiba-tiba muncul, bayangan Rosali, duduk di sisi ranjang, mengusap pipinya pelan. Terus nyuntik pelen-pelen, sambil senyum sendiri. Kalau di film, ini udah bisa masuk genre thriller komedi. Sore harinya, Juna nekat pergi ke rumah sakit tempat dia dirawat dulu. Bukan karena sakit, tapi karena rasa penasaran. Ia ingin tahu lebih banyak soal masa komanya itu. Dan siapa tahu bisa ketemu suster yang dulu sering bantuin. Begitu masuk ke lobi rumah sakit Harapan Global, ia langsung disambut aroma cairan antiseptik yang khas. Juna berjalan ke arah meja informasi, bertanya dengan sopan. Sore, Mbak, saya pasien lama, dulu dirawat di ICU. Boleh saya ketemu Suster Yanti? Beberapa menit kemudian, muncullah Suster Yanti yang ternyata masih ingat wajah Juna. Mas Yuna, sudah sehat ya? Dulu sempat ngasih repot loh, katanya sambil tertawa. Juna ikut tertawa. Saya juga merasa begitu, Sus. Tapi saya mau tanya sedikit, waktu saya di ICU, Dokter Rosali sering banget ke ruangan saya. Ya, Yanti, mendadak. Diam, matanya nipet. Lalu dia tersenyum geli, seperti baru ingat sesuatu yang lucu. Waduh, Mas ini nanya jujur, apa pura-pura lupa? Serius, saya beneran pengen tahu. Suster Yanti menepuk bahu Juna pelan. Dokter Rosali itu dokter baik. Tapi waktu Mas dirawat, dia memang agak, gimana ya, perhatian banget. Lebih dari biasanya. Sering datang, sering. Bahkan lebih sering dari jadwal dinasnya. Kadang, saya lihat dia duduk berjam-jam di sebelah Mas. Kadang bisik-bisik. Kadang juga, ya, ngelus pipi Mas gitu. Juna mengangkat alis. Jadi, bukan mimpi semua itu. Suster Yanti tertawa kecil. Mimpi apaan dulu, Mas? Juna ikut ketawa. Tapi dalam hati dia makin penasaran. Terus, yang soal suntikan, saya sempat merasa kayak, ya, disuntik beberapa kali. Padahal saya udah tidur. Suster Yanti pura-pura kaget. Loh, kok tahu? Jadi beneran? Yanti mendekat. Lalu berkata pelan, memang dia kasih suntikan penenang ringan. Katanya sih, buat bantu proses penyembuhan. Tapi, saya curiga, itu alasan aja biar Mas nggak cepet bangun. Juna mengelus dagunya. Saya jadi kayak eksperimen pribadi ya. Tapi dari semua pasien, cuma Mas yang dapat perlakuan khusus itu. Bahkan ada satu malam, dia bawa bantal leher dan selimut sendiri. Duduk di sebelah tempat tidur Mas. Ngelus kepala, sambil nyanyi lagu anak-anak. Juna membelalak. Hah? Lagu anak-anak? Iya. Lagu Bintang Kecil, versi bahasa Indonesia. Logat bulenya lucu banget. Bintang kecil, di langit yang biru. Gitu Juna ngakak di tempat. Ya ampun, saya selama ini kira itu mimpi gara-gara kebanyakan obat. Suster Yanti tertawa puas. Mas itu benar-benar bikin dia tergila-gila. Padahal, biasanya Dok Rosali itu galak loh. Tapi, sama Mas berubah total. Kayak ibu-ibu lihat diskon lipstik. Juna merasa antara senang dan bingung. Tapi jauh di dalam, ada rasa bahagia yang gak bisa dijelaskan. Rasanya seperti seseorang benar-benar peduli. Bahkan ketika dia tak sadar. Malam harinya, Juna membuka Instagram lagi. DM dari Rosali masuk. Hari ini, kamu ke rumah sakit ya? Juna langsung membalas. Iya, pengen nostalgia. Sekalian cari tahu rahasia-rahasia kecil yang selama ini saya pikir cuma mimpi. Beberapa detik kemudian, Rosali membalas dengan cepat. Kamu udah tahu, saya nyanyi lagu Bintang Kecil ya? Juna terkekeh. Tahu. Dan saya ingin minta rekamannya buat ringtone. Rosali membalas dengan emoji dan. Lalu sebuah pesan datang lagi. Kalau kamu tahu semua itu, kamu ilfil nggak? Juna diam sejenak. Lalu ia mengetik. Enggak. Malah saya jadi pengen balesin semua kebaikan itu. Tapi dalam kondisi sadar. Lalu, ditambah satu kalimat yang membuat Rosali terdiam di tempat.
Mau nggak? Besok kita ngopi lagi? Tapi kali ini, saya yang jemput. Rosalie menatap layar ponselnya lama. Lalu tersenyum. Ia membalas pelan-pelan. Asal jangan pakai kaos bolong. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Juna bangun lebih awal dari biasanya. Jam baru menunjukkan jam 6:17 menit. Tapi dia sudah mandi, pakai kemeja rapi, dan semprot kolone seadanya. Wangi murah, tapi cukup buat bikin pede. Hari ini gilirannya yang jemput. Rosalie. Entah sejak kapan dia mulai merasa deg-degan hanya karena akan bertemu seorang dokter bule yang pernah menyuntikkan bius berkali-kali waktu dia koma. Dia naik motor bebek pinjaman kakaknya. Joknya agak keras. Spion cuma satu. Tapi masih bisa ngebut kalau diajak. Google Maps menunjukkan alamat apartemen Rosalie di daerah Kuningan. Juna belum pernah ke sana sebelumnya. Jadi selama perjalanan dia sambil nyanyi kecil buat tenangin diri. Tenang Jun. Ini cuma ngopi. Cuma sama dokter bule yang pernah nyanyiin bintang kecil di samping ranjangmu. Sesampainya di apartemen, Rosalie sudah menunggu di lobi. Ia mengenakan baju kasual kaos putih, celana jeans, dan jaket tipis abu-abu. Rambut diikat kuncir kuda, wajahnya tanpa riasan tebal, tapi tetap saja bikin Juna ngerasa kayak abis buka bungkus piring baru. Kinclong. Pagi dokter. Rosalie, sapa Juna. Rosalie tersenyum. Paji, Mas Sopi. Juna nyengir. Naik motor oke kan? Selama kamu gak tabrak gerobak somai? Saya percaya. Mereka pun meluncur ke sebuah warung kopi sederhana di daerah Kemang. Bukan. Kafe modern dengan interior Instagramable. Tapi warung kopi tua yang sudah puluhan tahun berdiri. Meja kayunya agak seret kalau ditarik. Tapi kopinya mantap. Rosalie tampak menikmati suasana. Saya suka tempat kayak gini, gak ribet. Gak ada orang foto makanan dulu sebelum dimakan. Juna, kalau di sini, orang lebih mikir, gimana caranya dapat gorengan terakhir? Tak lama, kopi hitam dan 2 piring gorengan datang. Udara pagi, kopi panas, dan kehadiran seseorang yang kamu suka kombinasi sempurna yang jarang terjadi 2 kali. Kamu tahu nggak? Kata Rosalie sambil menyeruput kopi. Dulu waktu pertama kali kerja di Indonesia, saya kaget. Semua orang senyum. Semua orang panggil saya dokter bule seolah itu nama lengkap. Ya, soalnya memang kamu bule. Kalau kamu orang sini, paling dipanggil dokter Yati, kata Juna. Rosalie tertawa. Tapi kamu beda. Waktu itu kamu tidur, gak manggil saya macam-macam. Kuma diem iya dan wajah kamu itu tenang. Seperti kamu lagi mimpi indah. Juna menatap Rosalie. Ya, saya mimpi. Tapi yang saya mimpiin malah kamu. Mereka saling tatap. Tidak lama. Tapi cukup membuat 2 cangkir kopi yang masih mengepul itu jadi terasa makin hangat. Lalu Rosalie bertanya pelan. Kamu gak takut sama saya? Maksudnya, saya nyuntik kamu tanpa izin. Ngelus-ngelus kamu tanpa sadar. Itu gak normal. Juna diam sebentar, lalu berkata, kalau kamu cowok, mungkin saya udah kabur. Tapi kamu bukan, dan entah kenapa, yang kamu lakuin malah bikin saya ngerasa diperhatiin. Rosalie menunduk. Saya malu waktu kamu sadar, dan saya gak bisa jelaskan kenapa saya terus datang ke ruangan kamu. Juna tersenyum. Saya ngerti. Kadang hati orang suka jalan lebih dulu dari logika. Rosalie tertawa kecil. Haha, kalimat itu mirip kayak quote motivasi di stiker motor. Juna mengangkat gelasnya. Saya memang bukan dokter, tapi saya pernah sakit, dan kamu sembuhin saya. Sekarang, giliran saya yang sembuhin kamu dari rasa malu. Mereka tertawa bersama, suasana jadi makin akrab. Seperti teman lama yang baru. Ketemu lagi setelah bertahan-tahan pisah. Di sela-sela obrolan, tiba-tiba Juna bertanya iseng, Rosalie, kamu pernah pacaran sama orang Indonesia sebelumnya? Rosalie menggeleng. Belum. Saya pernah pacaran sama orang Prancis, Jerman, bahkan Brasil. Tapi semua terasa kaku. Hubungan itu seperti rapat kerja. Terlalu banyak aturan. Dan kamu berharap dari orang Indonesia? Saya pengen yang bisa bikin saya ketawa. Yang kalau saya sentuh wajahnya, dia nggak marah, tapi malah ngajak makan bakso. Juna nyengir. Itu gampang, tapi jangan heran.
Kalau habis makan bakso, kamu malah ngelus perut sendiri. Bukan wajah saya. Rosalie tertawa keras. Lalu tiba-tiba, ia bertanya serius. Kalau saya ngajak kamu serius, kamu siap? Juna terdiam. Serius gimana? Rosalie menatapnya. Menikah? Juna kaget. Sekarang, Rosalie menggeleng. Enggak, tapi saya enggak suka main-main. Kalau saya suka, ya saya mau serius. Dan saya suka kamu. Juna menghela napas panjang. Matanya menatap secangkir kopi yang tinggal separuh. Saya bukan orang kaya. Saya bukan dokter. Pendidikan saya pas-pasan. Kamu bule, cantik, punya segalanya. Kenapa saya? Rosalie tersenyum. Karena kamu bikin saya tenang. Dan kamu lucu. Dan karena kamu satu-satunya pasien yang saya nyanyiin bintang kecil tanpa malu. Juna tertawa kecil. Baiklah, Rosalie, tapi janji ya, kalau kita jadi menikah nanti, kamu jangan nyanyiin balonku waktu saya tidur. Setelah obrolan serius tapi tetap dibumbui canda di warung kopi kemarin, hubungan Juna dan Rosalie mulai berubah. Kalau dulu Juna hanya merasa seperti pasien yang sedang dipantau dokter, sekarang rasanya seperti pasangan yang belum resmi. Tiap pagi, Rosalie selalu kirim pesan. Selamat pagi, pasien favorit saya dan Juna akan membalas. Pagi dok, hari ini saya belum pingsan tapi bisa pura-pura kalau dibutuhkan. Tapi tak semua orang menyambut kedekatan mereka dengan senyuman. Hari Minggu siang, Juna pulang ke rumah. Ia tinggal di rumah sederhana di pinggiran Jakarta Timur bersama ibunya. Bu Yani wanita parubaya yang punya radar kuat soal gerak-gerik aneh. Anak laki-lakinya. Begitu Juna masuk rumah, ibunya langsung menatap curiga. Jun, kamu kenapa dari tadi senyum-senyum sendiri? Tanya ibunya sambil menjemur cucian. Nggak apa-apa bu, lagi enak hati aja. Bu Yani sempitin mata. Enak hati? Biasanya kamu enak perut. Ada cewek? Ya, Juna kaget. Loh, kok tahu? Bu Yani meletakkan tangan di pinggang. Nah, ibu ini udah hidup lebih dari setengah abad. Senyum cowok yang lagi jatuh cinta tuh gampang dikenali. Apalagi kamu, baru dandan, kelone nyetrum 1 RT. Juna hanya tertawa. Akhirnya, Juna jujur. Ia ceritakan semuanya tentang Rosalie. Bagaimana mereka bertemu di rumah sakit. Bagaimana Rosalie sering menyuntikkan bius saat ia koma, walau bagian ini dikaburkan sedikit. Dan sekarang, mereka sedang dekat. Bu Yani mengangguk pelan, tapi wahannya belum meyakinkan. Jadi dia dokter bule? Iya, orang Prancis, namanya Rosalie. Terus dia kerja di sini? Iya, di rumah sakit tempat aku dirawat. Bu Yani diam sebentar, lalu duduk di bangku plastik dekat jemuran. Tangannya memainkan ujung jilbab. Nak, ibu bukannya mau menilai, tapi kamu sadar nggak? Bule itu banyak pilihannya. Kenapa dia pilih kamu? Juna tertawa pelan. Aku juga heran bu. Tapi dia katanya suka karena aku bikin dia ketawa. Bu Yani mengerutkan dahi. Emangnya kamu badut? Ibu? Iya. Ibu cuma khawatir kamu jangan cepat terbawa perasaan. Bule-bule itu kadang kayak angin. Hari ini datang, besok pulang ke negerinya. Udah sering ibu dengar cerita kayak gitu. Juna menunduk. Ia tahu niat ibunya baik, tapi ia juga merasa ini bukan hubungan biasa. Gak apa-apa bu, aku juga pelan-pelan. Lagian dia juga serius kok. Malah udah ngomong soal nikah. Bu Yani mengangkat alis tinggi-tinggi. Nikah? Iya. Hah? Astagfirullah, emangnya dia udah tahu kamu makan pakai tangan, tidur ngorok, dan belum bisa bedain parsley sama daun singkong? IBU, Udah, nanti bawa orangnya ke sini. Ibu pengen lihat langsung. Kalau dia bisa duduk lesehan makan pecel lele, baru ibu percaya dia serius. Sementara itu, di rumah sakit, Rosalie sedang ribet sendiri. Sejak kedekatannya dengan Juna, gosip mulai menyebar di kalangan staf. Suster Yanti jadi salah satu yang paling penasaran. Saat Rosalie sedang duduk di ruang dokter,
sambil balas chat Juna. Yanti datang membawa map rekam medis yang sebenarnya kosong. "Dok, mau tanya sebentar?" kata Yanti, sambil duduk sok manis. Rosali menoleh. "Apa sus? Mas Yuna itu? Pacar ya?" Rosali menghela napas. "Kok semua orang jadi tahu sih?" Yanti tersenyum lebar. "Soalnya, tiap Mas Yuna lewat depan rumah sakit, dokter langsung nyanyi-nyanyi kecil. Tadi aja nyanyi lagu dangdut, Jaran Goyang. Itu nggak ada hubungannya," elak Rosali sambil menutup laptop. "Tapi serius dok, ini beneran hubungan? Cinta? Atau cuma, ya, cinta-cinta habis koma?" Rosali menatap suster itu serius. "Saya ini janda, setahun lebih saya nggak dekat sama siapapun. Dan saya tahu perasaan ini bukan main-main. Saya bahagia waktu sama dia. Dan saya nggak peduli dia siapa, kerja apa, tinggal di mana. Dia bikin saya ketawa." Itu cukup. Yanti langsung terdiam. Tapi karena nggak tahan dengan suasana haru, dia malah nyeletuk. "Dok, kalau nanti nikah, saya boleh minta jadi suster kehormatan di pelaminan?" Rosali tertawa. "Kamu bisa jadi pawang bius aja. Biar kalau mantan saya datang, kamu yang suntik dia." Malamnya, Rosali duduk di balkon apartemennya. Ia membuka galeri foto di ponsel. Ada satu foto dayam-dayam yang ia ambil saat Juna tertawa waktu minum kopi tumpah ke celananya. Ia tersenyum sendiri. Lalu ia membuka pesan dari Juna. "Bu, saya pengen ketemu kamu. Katanya kalau kamu bisa makan pecel lele duduk di tikar, dia baru percaya kamu serius." Rosali membalas cepat. "Tell her, saya siap makan sambal terasi sambil duduk bersila. Tapi, boleh minta tisu banyak ya? Lidah bule saya belum sanggup tahan pedas." Hari Sabtu sore itu, udara cukup hangat. Awan mendung menggelayut di langit Jakarta, tapi tidak cukup pekat untuk mengancam hujan. Juna terlihat sibuk dari tadi. Ia mondar-mandir di teras rumah, memastikan tikar sudah digelar, gelas sudah disiapkan, dan kipas tangan buat ibunya tak lupa diletakkan dekat kursi plastik. "Hari ini, perang besar," gumamnya sambil ngelap keringat. "Rosali akan datang ke rumah. Untuk pertama kalinya, dan ini bukan sekadar main-main. Ini semacam tes-tes sambal terasi. Duduk bersila, dan bagaimana caranya bikin Bu Yani percaya bahwa dokter bule satu ini bukan cuma main-main sama anaknya." Mobil online yang ditumpangi. Rosali akhirnya berhenti di depan gang. Juna buru-buru keluar. Dari jauh, terlihat Rosali turun dari mobil sambil bawa 2 bungkus kado kecil dan keringetan. "Juna panggil Rosali. "Dokter." Rosali," sahut Juna canggung. Dia masih suka refleks manggil dokter, walaupun udah sering chat mesra tiap malam. Rosali mengenakan blus warna biru muda dan celana bahan krem. Rambutnya dikepang samping, tampak lebih santai dari biasanya. Tapi, ada satu hal yang mencuri perhatian. Ia pakai sendal jepit. "Wah, sendal jepit? Beneran siap tempur ya?" tanya Juna sambil senyum. "Kalau saya datang ke rumah orang Indonesia, saya tahu aturannya. Lepas sepatu, pakai sendal, siap duduk di lantai," jawab Rosali mantap. Mereka masuk ke halaman. Di sana Bu Yani sudah menunggu, duduk dengan selendang, dililit di bahu. Wajahnya datar. Ekspresinya penuh kalkulasi, mirip kepala HRD yang sedang mewawancarai calon karyawan yang resumenya bikin penasaran. "Assalamualaikum, Ibu," sapa Rosali. Sedikit terbata tapi jelas. Bu Yani agak kaget. "Waalaikumsalam. Kamu bisa bahasa Indonesia? Saya belajar dari pasien-pasien di rumah sakit." "Sama, dari Juna juga," jawab Rosali sambil tersenyum. Bu Yani hanya mengangguk. "Silakan, duduk, ditikar aja ya, biar kerasa." "Betul," pecel lelenya. Mereka pun duduk melingkar di tikar lusuh yang biasa dipakai keluarga Juna tiap malam minggu. Di tengah sudah tersedia nasi hangat, pecel lele lengkap dengan sambal merah yang warnanya bikin merinding, lalapan, tempe goreng, dan teh manis. Rosali memandangi sambal itu seperti sedang menatap lava aktif. "Saya sudah siap," katanya. "Silakan dicoba. Kalau kuat sambalnya, berarti kamu kuat hidup sama anak saya," kata Bu Yani setengah bercanda, setengah menantang. Juna menahan napas.
Rosalie mengambil satu potong lele, suap nasi, dan cocol sambal, lalu masuk ke mulut. Hening. 10 detik pertama, Rosalie masih tenang. Detik ke-15, matanya mulai berkaca-kaca. Detik ke-20. Vio. Panas banget, ia buru-buru minum teh manis kipas-kipas pakai tangan. Sambalnya kayak neraka versi mini. Bu Yani menahan tawa, tapi jelas terlihat beliau senang. Rosalie mengambil tisu USAP Karinggat, lalu senyum lebar. Tapi enak Bu, saya suka. Wah, kamu lulus tahap 1, kata Bu Yani sambil nyendokin nasi. Obrolan pun mengalir. Rosalie bercerita soal hidupnya. Di Prancis, ia anak tunggal dari keluarga dokter juga. Tapi sejak kecil, ia tidak suka hidup terlalu kaku. Ia suka suasana yang ramai, penuh kehangatan, dan kadang-kadang sedikit berisik. Makanya saya suka Indonesia. Di sini orang ngomong sambil ketawa, bukan sambil melotot, katanya. Bu Yani pun mulai membuka diri. Ia tanya-tanya soal pekerjaan, Rosalie, kehidupan di rumah sakit, dan tentu saja niat Rosalie sama anaknya. Saya serius, Bu. Saya nggak pernah pacaran sampai niat nikah. Tapi Juna, dia beda. Dia tulus, dan saya rela belajar apapun kalau memang harus menyesuaikan. Termasuk jadi mualaf? Tanya Bu Yani pelan. Rosalie menatap langsung ke mata Bu Yani. Saya sudah belajar, saya belum siap jawab sekarang. Tapi kalau nanti saya dan Juna ke arah pernikahan, saya mau mengenal Islam. Bukan hanya karena menikah, tapi karena saya ingin paham hidup dia. Juna terdiam. Hatinya campur aduk, senang, haru, takut, bahagia, semuanya tomplok black. Lalu, sebagai penutup, Bu Yani bertanya satu hal terakhir. Rosalie, kamu yakin sama Juna? Dia ini anak baik, tapi keras kepala, dan kadang pelit kalau beli kuota. Rosalie tertawa keras. Ya, saya tahu, waktu dia ngabarin saya pertama kali lewat WhatsApp, fotonya masih pakai gambar anime. Tapi, saya suka semua keanehannya. Juna membela diri. Itu gambar Naruto, Bu. Keren tahu? Setelah makan selesai, Rosalie pamit. Tapi sebelum pergi, Bu Yani memberinya 2 bungkus rempah-rempah dan 1 termos kecil. Buat kamu belajar masak Indonesia. Kalau kamu bisa bikin sambal sendiri nanti, saya anggap kamu bagian dari keluarga. Rosalie memeluk Bu Yani. Terima kasih Bu, saya belajar pelan-pelan. Setelah Rosalie pergi, Juna duduk di teras, menatap langit sore. Bu Yani mendekat. Nak, Ibu tahu kamu sayang dia, tapi ingat, semua yang indah itu butuh dijaga. Jangan main-main, jangan anggap enteng. Bule atau bukan, pernikahan itu bukan drama, sinetron. Iya Bu, dan satu lagi. Apa? Kalau kamu beneran nikah, kamu harus belajar ngorok lebih halus. Masa istri bule kamu harus tidur pakai penutup telinga? Beberapa bulan setelah Rosalie resmi jadi langganan, tetap makan malam di rumah Bu Yani, hubungan mereka makin serius. Meskipun belum resmi tunangan, tanda-tanda ke arah sana makin jelas. Rosalie makin sering ikut kerja bakti komplek, ICAT Arisan RT. Meski kadang bingung, kenapa orang rebutan nomor undian. Bahkan sudah hafal lagu Ampar-Ampar Pisang dan Satu Nusa, Satu Bangsa. Tapi di satu pagi minggu yang cerah, Rosalie membawa kabar yang bikin Juna terdiam 5 menit. Jun, aku daftarkan kamu sekolah dokter, katanya kalem, sambil ngaduk kopi tubruk bikinan sendiri. Juna mengerjapkan mata. Sekolah dokter? Iya. Kamu pintar. Kamu punya empati. Dan kamu? Ganteng. Aku pikir, kenapa enggak kamu jadi dokter juga? Jawab Rosalie sambil nyengir, lalu menyesap kopi. Juna yang baru bangun dan masih pakai kaos oblong bertuliskan Dilan 1990 itu nyaris tersedak. Ros, sekolah dokter itu mahal, lama, banyak hafalan. Saya dulu waktu UN biologi aja nyontek lewat kaca helm. Jawabnya dengan panik. Rosalie tertawa kecil. Uang bukan masalah. Kamu pikir aku kerja di rumah sakit cuma buat foto-foto EY? Aku simpan gaji, aku punya tabungan. Kalau kamu mau serius, aku mau bantu. Tapi ini pilihanmu. Juna menatap Rosalie lekat-lekat. Dia tahu
Perempuan ini tidak main-main, tapi bagian yang bikin deg-degan bukan cuma soal sekolah dokter, ada bagian kecil di hatinya yang merasa tidak pantas. Aku pikir-pikir dulu, ya, ucapnya pelan. Hari-hari berikutnya, Juna banyak menyendiri. Ia mulai membuka buku pelajaran SMA, yang entah kenapa masih disimpan oleh ibunya di kardus bekas sepatu. Ia buka halaman tentang anatomi tubuh manusia dan merasa pusing baru sampai gambar kerangka. Tapi ada satu momen yang membuat tekadnya berubah. Itu terjadi saat dia melihat Rosalie mengobati anak kecil di pinggir jalan. Malam itu, mereka sedang makan di tenda soto Betawi dekat pasar Minggu. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki terjatuh dari sepeda. Lututnya berdarah. Rosalie langsung sigap. Ia buka tas, keluarkan alkohol, kasa, dan plester. Dalam hitungan menit, luka anak itu bersih, dibalut, dan anaknya dikasih permen. Wajah anak itu berbinar. Matanya berbinar. Juna melihatnya. Dan sesuatu dalam dirinya berubah. Rosalie bukan cuma cantik, bukan cuma dokter, tapi ia punya hati. Dan Juna tahu, kalau mau berjalan bersama perempuan ini, ia harus belajar untuk pantas. Beberapa minggu kemudian, Juna menyerahkan formulir pendaftaran sekolah kedokteran di salah satu kampus swasta terkenal di Jakarta. Ia datang dengan celana bahan, kemeja batik, dan sepatu pantofel minjem dari sepupunya. Proses seleksi tidak mudah. Ada tes tulis, tes wawancara, dan tes kesehatan. Rosalie selalu mendampingi. Ia bahkan membantu Juna belajar semalaman, lengkap dengan alat bantu belajar berupa gambar organ tubuh dari plastik yang membuat Juna ngeri setiap malam. Ros, ini kenapa bentuk ususnya kayak mie ayam mentah? Itu normal, Juna. Akhirnya, di hari pengumuman, Juna dinyatakan lulus. Ia masuk daftar mahasiswa baru. Memang lebih tua dari kebanyakan calon dokter lain, tapi semangatnya menyala. Namun, hidup tidak selalu semulus sambal pecel. Di minggu pertama kuliah, saat Juna sedang belajar di perpustakaan, datang seorang pria tinggi, berambut pirang, mengenakan jas dokter. Ia tersenyum lebar ke arah Rosalie yang sedang menjemput Juna. Oh, mon Dieu, Pierre. Rosalie tampak kaget. Berdiri kaku. Juna melirik. Siapa itu? Pierre, mantan kekasih Rosalie di Prancis, ternyata sedang menjadi pembicara tamu di kampus tempat Juna belajar. Dan dia masih tampak tertarik pada Rosalie Gitamen. Rosalie, ucap Pierre dengan nada lembut. Dia ngomong apa? Tanya Juna sambil garuk-garuk kepala. Dia bilang, dia kangen, jawab Rosalie pelan. Malam itu, Juna dan Rosalie duduk di warung kopi dekat stasiun. Juna diam lama. Rosalie juga tidak banyak bicara. Pierre bukan masalah kecil. Kalau kamu masih ada rasa sama dia, aku bisa mundur, Ros, kata Juna. Jujur, Rosalie menatapnya lekat. Jun, kalau aku mau sama dia, aku gak akan tinggal di sini. Aku gak akan mau makan tempe goreng tiap malam dan minum kopi pahit bikinanmu, yang kadang terlalu banyak ampas. Juna nyengir. Kopinya tuh bukan ampas. Itu serbuk cita rasa. Rosalie menggenggam tangan Juna. Aku sudah pilih kamu. Aku rela tinggal di Jakarta yang macetnya bisa bikin jerawat. Aku rela belajar Islam, rela makan sambal sampai menangis. Aku pilih kamu, Jun. Dan Juna tahu, malam itu ia menang atas masa lalu Rosalie. Tapi ini baru awal. Perjalanan menjadi dokter dan menjadi pasangan Rosalie belum selesai. Belum sama sekali. Setelah urusan Pierre selesai, alias didepak halus dan elegan dari kehidupan Rosalie, hidup Juna terasa mulai menemukan ritme. Kuliah jalan, Rosalie makin sayang, dan Bu Yani makin sering masak banyak, karena calon mantu dokter pasti mekonya butuh gizi lebih. Tapi satu hal belum Juna sentuh. Ngaji. Rosalie, yang mulai mendalami Islam, sudah rutin ikut pengajian ibu-ibu komplek. Seringkali Juna menemukannya membaca Al-Quran di sore hari. Matanya serius. Lidahnya terbota-bota melafalkan iyat-iyat yang dia sendiri belum sepenuhnya mengerti artinya. Tapi semangat Rosalie luar biasa. Jun, kapan kamu mulai ngaji? Tanya Rosalie suatu pagi. Sambil menyetrika kemeja Juna,
yang baru saja keluar dari mesin cuci dan masih agak bau deterjen. Juna menggaruk kepala. Ya, ngaji. Itu, iya sih. Aku belum tahu tempatnya. Aku tanya Ustazah Mirna. Katanya, di masjid dekat kampus kamu, ada kelas malam buat laki-laki. Khusus pemula, Unitarian. Bukan karena malas, tapi karena malu. Ia bisa mengaji sedikit, tapi tajwidnya berantakan. Mahraj hurufnya kadang kayak sedang baca lirik lagu dangdut tapi akarnia. Malam itu ia datang juga, duduk di soft belakang, baris terakhir, dekat kipas angin yang bunyinya sudah kayak suara motor lawas. Ustadz yang mengajar, namanya Ustadz Fahmi. Suaranya tenang, wahania Adam, dan yang paling penting, tidak suka menghakimi. Juna merasa nyaman. Setiap kali salah, Ustadz itu cuma bilang, "Bagus, dicoba lagi ya." Tidak ada tatapan tajam, tidak ada nyinyiran. Sepulang dari ngaji, Juna langsung semangat cerita ke Rosali. Matanya berbinar, senyumnya penuh semangat. "Ros, aku belajar huruf hijaiyah dari alif sampai ya, tapi lidahku kebanyakan keseleo." Rosali tertawa sambil menyodorkan teh manis. "Sama, lidah Prancis, aku lebih parah. Tadi aku baca gen, malah keluar suara kayak batuk." Sejak itu, mereka punya rutinitas baru. Setiap malam, sebelum tidur, mereka duduk berdua di ruang tamu kecil, di meja Eda Al-Quran, Kamus Arab Indonesia, dan dua orang dewasa yang sedang belajar dari nol. Kadang-kadang, Rosali ngambek kecil, karena Juna lebih cepat hafal surat pendek. "Jun, kamu pasti nyontek. Aku tadi ulang-ulang alih kelas sampai 4 kali. Kamu sekali langsung hafal?" Juna terkekeh. "Aku kan dulu pernah ikut TPA waktu kecil. Jadi ya, sedikit ingat." "Sedikit apanya?" "Ini bukan lomba cerdas cermat, Jun." Meski begitu, mereka saling mendukung. Tidak ada saling ejek, apalagi saling merasa paling suci. Yang ada cuma dua orang yang sama-sama ingin belajar menjadi lebih baik. Tapi konflik datang dari arah tak terduga, tepatnya dari suster lama di rumah sakit tempat Rosali dulu bekerja. Namanya Suster Nana. Suster Nana adalah suster senior yang sudah lama mengamati kedekatan Rosali dan Juna sejak zaman ICU dulu. Entah kenapa, ia tidak suka Juna. Katanya, Dokter Rosali itu kaliber internasional, gak cocok sama cowok lokal yang lulusan kampus biasa. Masalahnya, Suster Nana ini juga rajin ikut pengajian yang sama dengan Rosali. Jadi, setiap minggu ada momen Rosali harus duduk satu karpet dengan suster yang torang-turanggen, ngasih sindiran halus. Kadang soal pakaian Rosali, kadang soal logatnya, kadang bahkan soal Juna. "Rosali, kamu tahu nggak? Lelaki itu harus punya leadership, bukan cuma ikut-ikutan, apalagi yang masih kuliah." Begitu katanya, sambil ngaduk teh dalam pengajian. Rosali hanya tersenyum, tapi hatinya panas. Sampai suatu malam, Rosali meledak juga. Waktu itu Juna telat menjemput, dan Suster Nana dengan santainya bilang, "Tuh kan, saya bilang juga kalau dokter Prancis macam kamu harusnya dapat yang selevel, bukan mahasiswa kere." Rosali berdiri, menatap langsung ke mata Suster Nana. "Suster, saya pindah ke sini bukan buat cari pangeran. Saya cari teman hidup yang bisa jalan bareng. Pelan-pelan, naik angkot juga nggak apa. Dan dia nggak kere, dia pekerja keras. Kalau saya cinta dia, kenapa susah dimengerti?" Semua ibu-ibu di sekitar mereka langsung terdiam. Suster Nana menunduk, dan sejak hari itu, ia tak lagi nyinyir, bahkan sempat minta maaf. Meski tetap dengan nada setengah gengsi, di tengah perjalanan mereka belajar ngaji, belajar menjadi pasangan yang saling dukung. Hidup Yuna dan Rosali terus berjalan naik turun, tapi mereka tidak pernah berjalan sendiri. Setiap malam, setelah sesi ngaji privat mereka, Rosali selalu berkata sebelum tidur, "Jun, terima kasih ya. Kamu ajari aku sabar." Dan Juna akan menjawab sambil mematikan lampu, "Dan kamu ngajari aku untuk berani. Termasuk berani mimpi." Juna duduk di kantin kampus, mengenakan jas putih kebanggaan mahasiswa kedokteran semester akhir. Di depannya
Ada kopi sachet yang sudah dingin dan beberapa lembar catatan yang sudah tercetak. Suasana kantin tidak terlalu ramai. Hanya terdengar suara sendok beradu dengan piring dan obrolan mahasiswa lain tentang modul praktikum. Satu hal yang mengganggu Juna hari itu bukan soal tugas, bukan soal ujian, tapi satu kata yang sejak pagi menghantuinya. Residen. Setelah kuliah kedokteran selesai, Juna harus menjalani program profesi dokter alias koas. Disinilah tantangan baru dimulai. Jadwal padat, jam jaga malam, pasien macam-macam, dan senior yang bisa galak macam preman pasar. Rosalie sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Koas itu bukan cuma tentang belajar, tapi juga tentang bertahan hidup. Kamu akan tidur di lantai, kadang gak mandi 2 hari, kadang cuma makan roti tawar basi, kata Rosalie dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Tapi bukan itu yang bikin Juna resah. Yang bikin Juna resah justru resepsi. Ibu kamu nanya lagi soal tanggal nikah, ucap Rosalie malam itu sambil melipat laundry. Juna menghela napas. Iya, aku bingung, Ros. Koas bisa 2 tahun. Kita pasti sibuk. Kalau kita nikah sekarang, kamu siap? Rosalie menatapnya. Aku sudah siap sejak kamu ngajarin aku huruf zal waktu ngaji. Tapi ini bukan soal siap atau enggak. Ini soal waktu. Juna menendok. Ia merasa serba salah. Di satu sisi, ia ingin segera menikahi Rosalie. Di sisi lain, ia tahu hidup sebagai residen akan berat. Mungkin tidak sempat sarapan bersama. Mungkin sering pulang tengah malam. Rosalie harus menunggu. Dan mungkin harus menghadapi Juna dalam kondisi lelah, stres, dan bau antiseptik. Rosalie lalu berdiri, mengambil kertas undangan dari dalam map kecil. Aku cetak ini 2 minggu lalu. Kalau kamu siap, kita tinggal kirim. Juna membaca undangan itu. Warna pastel, desain sederhana, tulisan, resepsi pernikahan Rosalie dan Juna. Tidak ada kemewahan. Tidak ada gedung besar, hanya rumah sederhana, Bu Yani dan lapangan RT yang disulap jadi tempat pesta. Kalau kamu bilang iya, aku akan pakai kebaya putih dan bawa bunga melati. Kalau kamu bilang nanti aja, aku akan tetap di sini. Aku nggak kemana-mana, kata Rosalie pelan. Juna, kita nikah, Ros. Biar susah, tapi bareng. Minggu berikutnya, rumah Bu Yani seperti arena gladi resik. Acara 17 Agustus. Tetangga gotong royong, masang tenda, bikin kue, dan ngecat pagar yang warnanya sudah pudar. Bu Yani bahagia bukan main. Akhirnya, anak saya dikawin juga. Sama dokter Bill pula, katanya ke siapapun yang lewat depan rumah. Pagi hari pernikahan, Juna berdiri di depan cermin. Ia pakai jas hitam pinjaman dari teman kampus. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena gugup soal akad nikah, melainkan karena perutnya mules dari tadi pagi. Jun, kamu kenapa pucat? Jangan-jangan masuk angin, kata Bu Yani, panik. Bukan, Bu, ini deg-degan. Sementara itu, di kamar seberang, Rosalie berdiri dengan anggun, mengenakan kebaya putih sederhana. Wajahnya bersinar, bukan karena makeup tebal, tapi karena senyum yang tak pernah hilang sejak pagi. Suster Nana datang juga, dengan wajah malu-malu. Ia menyerahkan satu kado kecil pada Rosalie. Saya doakan kalian bahagia. Maaf ya dulu saya terlalu galak. Rosalie tersenyum, memeluknya. Terima kasih suster, tapi galak itu bagian dari imunisasi batin saya. Akad nikah berlangsung. Khidmat. Suara Juna sedikit bergetar saat mengucap ijab kabul. Tapi berhasil dalam satu tarikan napas. Semua tamu bertepuk tangan. Anak-anak kecil berlarian sambil membawa balon. Di tengah resepsi, suasana berubah jadi festival. Ada tenda isendol, bakso gerobakan, bahkan stand karaoke yang digagas oleh Pak RT. Rosalie, dengan kebaya dan wedges kebesaran, sempat menyumbang satu lagu dangdut. Kopi dangdut, suaranya false, tapi semua orang ikut goyang. Juna berdiri di samping Rosalie, memandangi istrinya menari kecil dengan langkah kaku. Tapi di matanya, Rosalie adalah pengantin paling cantik sedunia. Ros, kamu yakin? Enggak salah pilih? Tanya Juna sambil menyeruput es kelapa. Rosalie memegang tangan Juna, menatapnya dengan tatapan khas bule.
yang penuh keyakinan. Kalau salah, aku nggak akan tinggal di kampung yang sinyalnya naik turun cuma demi nunggu kamu pulang jaga malam. Dan Juna tahu, perjalanannya memang belum selesai. Tapi hari itu, ia tidak lagi berjalan sendiri. 3 tahun setelah resepsi sederhana di lapangan RT itu, hidup Yuna dan Rosalie telah berubah drastis. Bukan berubah ke arah yang mewah, bukan juga mendadak kaya raya, tapi berubah dalam artian penuh kejutan dan rutinitas yang tak terbayangkan dulu. Kini, Juna sudah bergelar dokter muda. Wajahnya lebih kurus, kantong matanya lebih dalam, tapi semangatnya tetap menyala. Rosalie? Ia kini sudah jadi ibu Rosalie, seorang istri yang tetap anggun, walau sering bangun tengah malam, gendong bayi, pakai daster belal, dan masker wajah yang bau mint. Anak pertama mereka, Karim, baru berusia 2 tahun, dan anak kedua, Aulia, baru saja lahir 2 bulan lalu. Bayangkan, satu rumah, 2 bayi, 1 dokter koas, dan 1 istri bule yang masih belajar bahasa Sunda dari tetangga sebelah. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Juna pulang dari rumah sakit dengan tubuh nyaris roboh. Shift malam, pasien tabrakan, tensi tinggi, dan 1 orang tua pasien yang merah karena anaknya belum dikasih obat. Padahal sebenarnya sudah. Juna membuka pintu rumah pelan-pelan. Jam menunjukkan jam 23:48. Ia mendengar suara tangisan Aulia dari dalam kamar. Tangisan bayi yang khas. Minta ganti popok? Atau lapar? Atau keduanya? "Ros," bisik Juna sambil melongok ke dalam. Rosalie duduk di kursi goyang, menggendong Aulia yang belum berhenti menangis. Matanya sembab, rambutnya akek koken, dan baju tidurnya belepotan susu. "Jun, kamu pulang juga akhirnya," katanya. Pelan, dengan suara seperti habis ikut lomba tarik tambang. Yuna mendekat, mencium kening Rosalie, lalu menyambar popok bersih. "Biar aku yang gantiin. Kamu istirahat sebentar." Rosalie tidak menjawab, hanya memejamkan mata sambil menyerahkan Aulia. Begitu tubuh mungil itu berpindah ke tangan Juna, Rosalie tertidur di kursi goyang. Napasnya berat, mungkin mimpi tentang tidur 5 jam penuh tanpa gangguan. Juna mengganti popok dengan cekatan. Dulu, ia takut megang bayi. Sekarang, ia bisa ganti popok sambil ngantuk dan merem sebagian. Setelah itu, ia duduk di lantai, bersandar ke dinding. Aulia sudah tenang di pelukannya. Dalam diam, Juna menatap langit-langit rumah kontrakan mereka yang mulai bocor di satu sudut. Di pikirannya muncul tanya, kapan ya bisa punya rumah sendiri? Tapi ia menghapus itu cepat-cepat, karena kalau pikirannya mulai ke sana, bisa-bisa malah lupa bersyukur. Lalu ia teringat sesuatu. Sore tadi, saat di rumah sakit, dosennya, Dr. Eko, memanggilnya. Bukan untuk dimarahin tapi untuk ditawari. "Juna, saya lihat kamu rajin, telaten, dan sabar. Saya butuh 1 residen untuk ikut program beasiswa spesialis. Kamu tertarik masuk ke penyakit dalam?" Juna tertegun waktu itu. Ia tidak langsung jawab. Karena, 1, itu berarti ia akan makin jarang di rumah. 2, ia harus pindah ke Bandung. 3, gaji makin kecil. Tapi kesempatan itu langka, dan sejak dulu Juna ingin sekali jadi spesialis, bukan karena gengsi, tapi karena ia tahu ia bisa membantu lebih banyak orang kalau punya keahlian khusus. "Ros akan marah nggak ya kalau aku ngajuin diri?" pikirnya malam itu sambil menimang Aulia. Paginya, saat sarapan dengan roti tawar isi telur mata sapi, Juna mengutarakan semuanya ke Rosalie, termasuk soal beasiswa, pindah kota, dan kemungkinan makin jarang di rumah. Rosalie menatapnya sambil memegang cangkir kopi. Di matanya tidak ada marah, tidak juga sedih, justru senyum kecil yang tenang. "Kamu pikir aku nikahin kamu biar kamu jadi cowok rumahan? Enggak, Jun. Aku pilih kamu karena aku tahu kamu punya mimpi, dan aku akan selalu dorong kamu ke sana." Juna terdiam. "Pindah ke Bandung pun enggak masalah, aku bisa praktik di sana. Anak-anak juga bisa tumbuh di tempat baru. Hidup ini bukan soal nyaman, Jun.
tapi soal terus bergerak. Juna nyaris mewek, tapi dia tahan, karena di belakang, Karim muncul dari kamar, sambil menyeret boneka dinosaurus, dan bilang, "Papa, popok Aulia bau tai." 2 minggu kemudian, mereka pindah ke Bandung. Juna mulai residensi, hari-harinya makin padat. Kadang baru pulang tengah malam, tapi setiap kali pulang, Rosalie sudah menunggu. Kadang dengan nasi goreng, sisa, kadang hanya dengan pelukan. Rosalie membuka praktik kecil di sebuah klinik daerah Dago Atas. Tidak mewah, tapi pasiennya banyak, karena kabarnya ada dokter bule yang bisa bahasa Sunda, meskipun patah-patah. Hidup mereka tidak sempurna. Masih banyak tantangan, tapi mereka tahu, bersama-sama mereka bisa menghadapi apapun. Dan malam itu, saat Yuna selesai belajar untuk ujian besar residensi, ia menatap Rosalie yang tertidur di sofa sambil menyusui Aulia. Ia memandangi anak-anaknya, mengelus rambut mereka satu-satu. Dalam hati, Juna berkata, "Aku janji, Ros, aku akan jadi dokter terbaik, bukan cuma buat pasienku, tapi buat kamu dan anak-anak kita juga." Waktu terus berjalan. Anak-anak tumbuh cepat. Karim sudah masuk SD, Aulia mulai cerewet, dan suka ikut masak di dapur. Rosalie masih praktik, tapi kini lebih santai. Ia mulai bikin video edukasi medis di Instagram dengan gaya khas bule yang suka ngomel kalau pasien suka minum es pas lagi batuk. Kalau kamu batuk, jangan minum es. Itu logika di mana? Mau sembuh? Apa mau konser dangdut bareng virusnya? Anehnya, makin galak dia ngomel, makin banyak yang follow. Bahkan dia pernah diundang ke talkshow TV lokal. Juna, sementara itu, selesai fellowship dan kembali ke Bandung. Ia sekarang praktik di 2 rumah sakit besar dan tetap buka konsultasi daring tiap malam walau lebih sering ketiduran di depan laptop, dan rumah di pinggiran Bandung itu sudah berdiri megah. Tidak mewah, tapi hangat. Ada ruang baca kecil, dapur besar, dengan jendela ke arah kebun belakang, dan kamar anak-anak yang penuh gambar dinosaurus dan bintang. Suatu malam, saat angin Bandung dingin-dinginnya, Juna dan Rosalie duduk di teras belakang. Anak-anak sudah tidur. Mereka minum teh hangat dan membicarakan hal remeh-temeh. Rencana liburan ke Garut, harga minyak goreng yang naik lagi, dan temannya Rosalie yang nikah sama cowok lebih muda. "Ros," kata Juna, pelan, "kalau dipikir-pikir, semua ini kayak mimpi." "Dari ICU ke dapur belakang rumah sendiri," jawab Rosalie. "Dulu kamu suntik aku diam-diam. Modus terbaik sepanjang sejarah." Mereka tertawa lagi. Malam itu, di bawah langit Bandung yang tenang, tidak ada dokter, tidak ada pasien, tidak ada rumah sakit, tidak ada shift malam. Hanya suami dan istri, 2 sahabat, 2 orang yang pernah asing, kini jadi rumah satu sama lain.